Kami sujud dalam hadirat Tuhan karena kami tahu hanya Engkau lah yang boleh memimpin hidup kami supaya kami tidak sesat, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus yang baik, ubahlah hidup kami menjadi sesuai dengan rencana-Mu. Biarkan rencana yang indah itu mengalir dalam hidup kami melalui firman Tuhan, yaitu sumber kekuatan kami, sumber keselamatan kami. Biarlah semua ini boleh kami terima, karena kami tahu rencana-Mu yang tidak terbatas. Oleh pikiran kami yang akan mengubah hidup kami. Kaulah pengharapan kami, Kaulah Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dengan kekuatan firman Tuhan, Engkau boleh mengubah hidup kami. Engkau pimpin hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Biar Roh Kudus menguasai di tempat ini. Begitu juga Engkau memberkati setiap jemaat di tempat ini. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, seperti biasa ya. Karena ini kebiasaan yang baik. Coba kasih senyum kiri kanan. Ya, indah kan, kelihatan indah. Jangan cemberut ya. Kemarin kami sama Kak Ika Dewi itu jadi volunteer di ada acara anak hebat ya, anak apa? Ada acara di Hotel Haris itu ya, tentang anak-anak ya. Ya, tentang anak-anak ya, kakak-kakak pembimbingnya itu kakak-kakak yang apa namanya yang jadi panitia itu menyampaikan apapun yang terjadi tetap senyum. Ya, tetap senyum. Nah, sekarang ternyata senyum itu mengubah jadi indah ya. Coba kiri kanan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Wah. Loh. Jadi ada masalah tetap senyum ya. Ya. Saya senang sekali kemarin itu ya, bisa mendampingi anak-anak ya. Jadi ikut bersukacita lah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ingat waktu dulu ya kalau saya kecil itu ya, Ibu memasak pakai apa? Kompor ya, kompor minyak. Ya, kompor minyak. Kalau kompor minyak tanah ya, ngopet. Nah, setiap masak pakai kompor minyak tanah. Yang kesulitannya harus apa? Kalau sudah enggak biru ya merah ya, atau itunya sumbunya terlalu panjang atau sumbunya terlalu pendek, kita harus bersihin itu ya. Nah, bersihin supaya lancar lagi. Saya sering diajarin sama ibu saya ya, memasukkan itu dengan rafia, ditarik. Rafia taruh harus sama sumbunya. Nah, begitu ya. Beberapa waktu kemudian ternyata kompor yang kita sayangi ini harus diganti dengan masuknya kompor gas. Ya, namanya kompor gas itu ya, tentu saja orang tua itu pada kaget ya. Loh, selain harus beli kompornya, kita juga harus beli gasnya. Walaupun dulu waktu itu juga dikasih sama yang sumbangan itu ya dari pemerintah itu ya. Pada kaget, pada nggak bisa, alasannya nggak bisa, kesulitan. Ya, ada yang nggak berani nancep ke, ada yang nggak berani nyolok ke, nggak berani hidup ke. Tapi lama kelamaan, ya, karena minyak tanah itu sekarang sangat langka ya, sangat langka, minyak tanah itu sangat langka. Jadi kita nggak bisa berbalik lagi ke minyak tanah itu. Harga minyak tanah sama bensin lebih mahal minyak tanah. Nah, dari situ, dari kesulitan itu, lama-lama minyak tanah pun mulai tergeser
dan hilang. Sekarang sudah punya kompor gas ya, yang lebih cepat matangnya, yang lebih cepat nyalanya biru, ya, masak pun juga enak dan aman. Ya. Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan, nah hari ini tema saya adalah mengubah masa sulit menjadi sukacita yang berlimpah. Ya. Sama dengan perubahan minyak tanah dan kegas tadi ya. Apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini ya? Mari kita buka di dalam Lukas 5 ayat yang ke 1 sampai 3. Yang ibu-ibu kaum Hawa membaca yang ganjil, sedangkan kaum pria membaca yang genap. Yang ke-11 kita akan membaca bersama-sama. Mulai hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau, sedang orang banyak. Ia melihat nelayan-nelayannya turun dan sedang lalu ia akan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, dan setelah mereka menangkap sejumlah ikan banyak sehingga lalu mereka pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya di darat, mereka pun meninggal segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Diberkatilah orang yang senantiasa membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Ya. Judul saya hari ini adalah mengubah masa sulit menjadi sukacita berlimpah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, kadang kita masa-masa sulit kita, tentang adanya suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Kita merasa, ya mendingan yang dulu saja. Kompor tinggal dinyalakan, tinggal dibersihin, sudah selesai. Sekarang bahaya dari kompor gas itu sangat bisa meleduk. Nah, seperti itulah perubahan-perubahan yang silap. Nah, sama juga dengan hal apa yang kita dapatkan. Petrus ini ya, yang mengalami kesulitan dan sukacita yang berlimpah apa yang dialami oleh namanya Simon Petrus. Hal yang pertama, kesulitan yang dialami oleh Simon Petrus ialah tidak dapat menjadi teladan. Yaitu ayat yang 5a. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Kalau kita perhatikan dari kronologi kejadian ini, ya, Tuhan Yesus yang pada saat itu sedang menyampaikan firman, ya, firman Tuhan di sebuah danau, ya, di daerah
Galilea ya. Itu adalah di daerah danau yang terbesar di wilayah Israel yang kemungkinan adalah luasnya 160 meter persegi dan kedalamannya 43 meter. Itu danaunya ya. Danau Genesaret itu ya. Nah, danau itu menghubungkan Mesir dan kerajaan-kerajaan Yunani serta Romawi. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yaitu setiap hari dia menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan untuk pada orang-orang itu ya. Kemudian setelah dia menyampaikan firman Tuhan, Yesus kemudian melihat apa yang dilakukan. Dia memilih perahunya. Dia masuk ke perahu dan turun, dia masuk ke perahunya Petrus, Simon Petrus. Nah kemudian dia memerintahkan Petrus untuk menjala ikan, untuk mencari ikan. Apa yang menjadi hambatan Petrus ataupun kesulitan Petrus di dalam dia tidak dapat menjadi seorang teladan yang baik? Dikatakan, Petrus mengatakan, guru, sekali lagi guru. Ya. Guru dalam bahasa Jawa ditiru dan digugu ya. Nah, dapat dipercaya ya. Dapat menjadi seorang teladan. Guru ya. Dikatakan Petrus. Petrus di sini tidak dapat ya. Tidak dapat dia gagal di dalam dia mengikut Tuhan awalnya. Dengan suara yang lantang. Petrus itu suaranya sangat lantang. Ketika Tuhan Yesus membasuh kakinya Petrus, Tuhan, jangan hanya kaki, melainkan apa? Rambutku dan sekujur badanku. Itu yang sering dikatakan Petrus. Begitu juga waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti Tuhan, Petrus mengatakan, kalau ada apa-apa dengan Tuhan, saya yang akan mempertaruhkan nyawa saya. Tetapi apa yang terjadi? Apakah benar Petrus itu akan menyerahkan nyawanya pada Tuhan? Ketika dia ditanya sama prajurit, inilah pengikut Tuhan, ini ikut Yesus, ini muridnya Yesus. Wah, tidak, aku tidak mengenalnya. Yang tadinya lantang sekarang sama sekali beler karena ketakutan untuk berjuang melawan prajurit-prajuritnya itu. Selama ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkalku. Wah, aku akan memberikan nyawa ke Tuhan. Dia gagal menjadi seorang teladan. Dia tidak bisa menjadi yang dapat meneladani oleh Yesus. Dia bisa mengikut Yesus dengan baik. Itulah kesulitan-kesulitan pada Simon Petrus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Setidaknya di dalam keluarga kita boleh menjadi seorang teladan yang baik di dalam mengikut Tuhan. Apa saja yang teladan yang baik? Biarkan anak-anak itu melihat bagaimana kita berdoa, bagaimana kita merapikan datang merapikan sepatu. Saya adalah seorang guru ya, yang tentu saja harus menjadi hal yang baik untuk anak-anak yang di sekolah ya. Setiap masuk sekolah itu sepatu ini dilepas untuk dimasukkan ke dalam rak. Masukin rak. Habis makan semuanya harus
clean up, dibersihin dengan baik dan dimasukkan ke dalam tas bekalnya. Nah, hal itu dilakukan setiap hari. Saya juga kayak gitu ya. Saya juga melakukan hal itu setiap hari di dalam kelas. Kenapa? Karena anak kecil itu seperti ini ya. Ketika kita melakukan hal yang salah, contohnya sepatunya nggak di dalam rak atau di pinggir gitu ya. Sepatunya Mr. Pendi di sini nih. Besoknya anak-anak akan mengikuti di situ. Itu pasti. Ya, kalau nggak kita jelaskan sepatunya di sini. Apa? Itu di meja ada bekas makannya Mr. Pendi. Nah, sekali salah sedikit saja, ya pasti anak-anak akan memprotes atau akan mengikuti apa yang kita lakukan. Dulu, saya sampai sekarang nggak pernah menginjak sepatu ini ya. Sepatu itu diinjak itu supaya mudah kan. Kalau kita kan guru kan nggak pakai sendal kadang-kadang ya. Dulu saya injak supaya mudah masuknya gampang. Ternyata anak-anak itu juga melihat dan bilang sama mamanya, orang sepatunya Mr. Pendi aja jadi diinjek juga. Nah, malah kita menjadi teladan yang tidak baik. Ya. Nah, marilah kita menjadi teladan yang baik. Kalau kita bisa menuntun anak-anak itu dengan baik, pasti anak itu kita akan mengikuti kita dengan baik ya. Terutama di dalam mengikut Tuhan. Kalau kita benar-benar mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan sungguh-sungguh, anak-anak kita akan sama dengan apa yang kita lakukan. Hal yang kedua, kesulitan Petrus adalah tidak dapat menangkap ikan. Di dalam 5a, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa." Siapakah Simon Petrus ini? Dia adalah seorang nelayan, bukan hanya seorang nelayan biasa. Dia nelayan yang sangat handal, mahir. Dari kecil hingga besar, pekerjaannya adalah seorang nelayan. Supaya ketika dia mencari ikan, setelah dijual sisanya akan buat makan. Coba bayangkan seorang yang tidak pekerjaannya seorang nelayan, tetapi dia satu pun tidak mendapatkan apa-apa. Apa pulang tik, Bu, aku rentuk apa-apa Ibu, nggak dapat apa-apa. Terus dia makan apa? Dia itu lebih mahir daripada Yesus sendiri ya. Tuhan Yesus itu adalah seorang tukang kayu, ya. Dan dia kalau masalah nelayan dan teman-temannya pasti dia nomor 1 ya. Dia sudah tahu ikannya di sana. Kalau sekarang ada seperti apa itu ya, muter-muter itu, kalau ada ikannya banyak, tut kayak gitu ya. Kalau yang memancing itu ikannya banyak ada ininya ya, putaran itu ya, tut. Di situ baru ditebarkan ini ya. Tapi kalau dulu pasti hanya pakai feeling, oh di sini banyak. Orang sudah tahu, oh iya di sini banyak. Nah, dia melakukan dengan segala pengalamannya. Karena aku ini loh, seorang yang nelayan, yang mahir di dalam mencari ikan. Tetapi membuktikan, pagi itu dia dengan lusuh, dia dengan tidak semangat. Dia mengatakan tidak dapat apa-apa. Apa yang kita ambil dari pengalaman Petrus ini? Yang dapat kita ambil adalah apapun yang kita lakukan, Tuhan biarlah ikut campur di dalamnya. Bukan soal kepandaian, bukan soal jabatan,
bukan soal kekayaan dan lain-lain. Itu ada manfaatnya, tetapi tanpa mengandalkan Tuhan, semua itu akan sia-sia. Inilah pengalaman Petrus ya, ulang-ulang pengalaman Petrus, seorang mahir, tetapi dia nol mendapatkannya. Mari kita mulai sekarang untuk mengandalkan Tuhan. Tidak perlu menyombongkan diri dengan apa yang kita lakukan. Aku sudah seperti ini, aku sudah seperti ini. Di dalam Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan mengatakan seperti itu. Mari kita andalkan Tuhan. Kita introspeksi setiap evaluasi diri. Pagi kita sertai dengan doa, Tuhan tolong sertai lawatlah hidup kami sepanjang hari ini. Begitu juga malam. Malam kita mengevaluasi apa yang kita lakukan. Apakah hari ini saya sudah memberkati orang atau hari ini aku sudah melukai hati orang. Atau pekerjaanku ini tidak baik ataupun apa yang kulakukan itu sudah hal yang di luar pikiran kita, maksudnya jangkauan kita. Apakah sudah membuat orang-orang itu luka atau membuat pekerjaan ini sudah mengecewakan orang. Mari kita evaluasi setiap hari. Mari kita minta supaya Tuhan ini tetap menyertai hidup kita dalam sepanjang hari ini. Sehingga pastilah besoknya lagi kita akan melakukan hal yang baik. Dan Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dengan menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sungguh luar biasa toh, diberkati Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya. Bila Tuhan turut ikut campur di dalam hidup kita, itu yang Tuhan inginkan. Supaya keluarga kita dilindungi, supaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Dengan apa? Kita sering untuk bersekutu di dalam Tuhan. Nah, itulah hambatan-hambatan Petrus di dalam kehidupannya. Tetapi bukan hanya hambatan saja ya. Tetapi Petrus selain hambatan, dia juga mendapatkan sukacita yang berlimpah. Apa kuncinya? Sehingga Petrus bisa mendapatkan sukacita itu. Ya. Kuncinya adalah yang pertama, ketaatan terhadap perintah Tuhan Yesus. Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ada tetapinya. Tetapi engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tidak mudah ya. Tidak mudah bagi Petrus untuk mengikuti Tuhan Yesus itu. Tidak mudah. Karena apa? Karena dia tahu persis. Karena dia tahu persis keadaan di danau tersebut. Apakah dia mau menguji Tuhan? Apakah dia mau benar-benar tulus kepada Tuhan? Tapi intinya, aku mau melakukan. Dia tidak hanya mendengar firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tapi dia berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Mendengar itu baik, tapi melakukan akan lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita hanya cukup untuk mendengar? Atau cukup untuk tidak melakukannya? Ya. Mendengar, melihat, tapi tidak melakukan. Sulit untuk melakukan firman Tuhan. Seperti ini, kemarin beberapa waktu yang lalu, saya itu melihat di TikTok ya, tentang memperbaiki buat kompor itu, regulator ya, terima kasih, regulator. Saya lihat, oh ternyata memperbaiki regulator itu sangat mudah. Sangat mudah, tinggal dibuka kuncinya yang merah, ditarik, terus kalau yang bocornya ini, misalkan ngeses terus, tinggal dikasih selotip air itu, kemudian dipasang. Kalau masih ngejos, ya, tinggal di amplas dikit, kotorannya dibersihkan. Saya melihat, saya memperhatikan apa yang terjadi setelah saya melakukannya. Ternyata nol besar, bukannya ngejos memang bos, malah tambah parah dari yang awalnya. Tidak mudah ternyata. Saya ulangi lagi, bongkar lagi sampai istri saya itu, wah mendingan beli wae kesuwen, makan wis ora masak-masak, jane ora tau masak sih. Dibuka lagi, lanjut lagi. Ya akhirnya regulatornya dibuang. Begitu juga dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu memang mudah untuk membacanya, mudah untuk mendengarkan. Tetapi untuk melakukannya penuh dengan tantangan. Kasihilah musuhmu. Bagaimana aku mengasihi musuhku? Wong sedulurku dewe, saudaraku saya sendiri aja saya musuhi. Ya. Apalagi firman Tuhan, apalagi. Ayo, taat kepada Tuhan. Seperti ini. Untuk ke gereja terus. Tanginya aja, bangunnya aja sudah kesiangan. Ya. Banyak hal-hal yang begitu sulit. Tetapi, apa yang mempermudahnya? Supaya kita memiliki kerinduan kepada Tuhan. Kita tidak bisa memaksa untuk jemaat, ayo datang. Tapi bagaimana caranya kita memiliki kerinduan kepada Tuhan? Kita merasakan nyaman ketika hadirat Tuhan. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kiri, kanan, kita fokus pada Tuhan. Saya hari ini adalah butuh Tuhan. Seperti lagu ya tadi ya. Tiap jamnya Tuhan, bahwa kita memerlukan Tuhan. Dari situlah kita memiliki kerinduan daripada Tuhan. Tidak pun disuruh pun kita akan datang pada Tuhan. Salah satu untuk melakukan firman Tuhan. Banyak sekali tantangan-tantangan. Tetapi ketika kita mengundang Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kita, Tuhan Yesus juga akan menolong kita. Ikuti, taati. Sehingga nanti kelimpahan itu datang kepada kita, sukacita datang kepada kita. Baik itu damai sejahtera dalam keluarga kita. Baik itu berkat-berkat jasmani yang lain. Karena apa? Karena Tuhan tahu ya. Kalau kita bos kita taat atau di dalam pekerjaan kita taat aja pasti akan ngasih bonus. Apalagi Tuhan. Ya. Ya ketaatan yang dimaksud itu seperti ini, tidak seperti maksud saya tidak seperti ini ya. Taat itu benar-benar 100% dengan ketulusan hati. Anak-anak PPA yang saya ampu ya, setiap saya nggak ada di kelas, ya, dia langsung ngintip di sini. Wah, Kak Fendi, duduk. Wah, Kak Fendi, duduk. Nah, saya bilang, itu namanya bukan taat. Itu namanya kalian tuh takut sama Kak Fendi. Hal inilah yang membuat kalian ini menjadi seorang yang munafik. Karena anak saya sudah besar-besar ya, ada yang kelas 6 ya. Saya bilang kayak gitu. Taatan dengan Tuhan itu tulus.
Dia di sini Kak Fendi, nggak ada di sini, tetap kalian tenang. Untuk mulai ini lagi ada perubahan-perubahan anak-anak ya. Dalam PPA ini ya, dari dalam yang saya ajar ini. Jadi sudah nggak melihat di situ. Kalau saya baru keluar, dia ngintip, gerutuk. Ya. Begitu juga dalam hidup kita. Ya. Sulit apapun ya. Kalau Tuhan mengatakan, ayo melayani, ayo datang kepada Tuhan, ayo semuanya, pasti Tuhan akan merencanakan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Hal kedua, menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang untuk membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu. Yang kedua adalah menjadi berkat bagi orang lain. Setelah Petrus taat kepada Tuhan, dia menjala ikannya, ditebarkanlah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya mungkin dia intip, wah pasti nggak dapat ini, pasti nggak dapat. Atau dapat nggak itu. Tapi yang membuat terkejut dia itu sangat, dikatakan ikannya sangat banyak. Ya. Sampai perahunya itu ini ya, kayak oleng itu ya, guyuk sampai tidak muat untuk ikan, karena ikannya besar, bahkan hampir tenggelam. Tetapi dia tidak lupa. Dia panggil teman-temannya. Ayo, sini, bawa kapalmu. Bisa saja apa yang dilakukan Petrus ini, dia, karena itu kan nggak jauh, ya, karena Tuhan bertolaklah ke danau itu. Berarti dia tidak terlalu jauh, dia bisa ambil perahu itu bisa ditaruh di darat dulu, ikannya ditumpahkan, terus dia kembali lagi. Atau diseret sekalian perahunya. Kalau dia mau seperti itu. Tetapi dia tidak melakukan seperti itu ya. Tetapi dia juga membagikan kepada teman-temannya. Ya. Ya. Lalu mereka memberi isyarat. Nah, ayo sini. Ayo cepat bantu. Petrus juga membagi berkat yang dia terima. Bagaimana dengan hidup kita ya? Dia tidak memilih Petrus ya, tidak memilih aku mengasihi Yakobus kayak. Jadi aku tak panggil Yakobus, aku mengasihi Filipus, tak bagi Filipus, tidak. Dia membagi kepada semua orang yang ada di situ. Bagaimana dengan apa yang kita lakukan sehari-hari? Kita sudah diberkati berlimpah, maunya hanya diberkati terus. Maunya diberkati terus, saya juga mau. Ya. Kalau kita mau diberkati terus dan berkati terus, saya juga mau. Tapi ingat, kita juga harus memberkati orang lain juga yang membutuhkan. Ya. Mari kita buka hati kita, ya, untuk membantu memberkati orang lain, untuk membantu memberkati gereja. Ya. Oh itu ada namanya penggalangan dana, pasti sesuatu yang dibutuhkan di dalam gereja tersebut. Di sekolah saya penggalangan dana untuk ini, pasti sekolah itu membutuhkan dana tersebut. Ya. Alasannya, waduh, aku belum sugih, aku belum kaya, duit kepres-presan. Jadi sulit untuk membuka hati kita kepada Tuhan untuk dapat memberikan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Nanti dulu,
Akhirnya nanti tidak jadi memberkati orang lain. Ya. Banyak hal yang di tempat gereja ini yang bisa kita lakukan. Banyak sekali. Baik itu kalau di gereja di sini ada namanya orang tua asuh. Ya. Orang tua asuh berarti kita itu memelihara anak-anak kita sendiri di tempat ini loh. Berarti anak-anak kita ini sendiri kita itu melalui bapak ibu yang berbeban, itu anak itu menjadi diberkati. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi berkat bagi semua orang yang kita temui, baik di gereja, di rumah. Ya. Saya dapat dapat motivasi yang bagus ya. Ketika orang lain, ketika kita memberi di dalam kekurangan kita, itu namanya bukan pertolongan. Ketika kita memberi dengan kekurangan kita, itu bukan pertolongan. Kok bisa ya? Kok bisa itu bukan pertolongan? Tetapi itu adalah cinta kasih kita. Kenapa? Karena memberikan itu dengan kekurangan kita, bukan kelebihan kita. Ya. Tapi ketika kita dengan memberinya sungguh-sungguh kepada orang lain, dengan orang yang membutuhkan, pasti kita akan jauh lebih diberkati. Memang saat ini belum kaya, tetapi coba perhatikan. Di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, apakah pernah juga Tuhan itu membiarkan kita kekurangan? Membiarkan ketika kita berbagi kepada orang lain, Tuhan memberikan kita kesulitan yang sangat, kesusahan di dalam perekonomian. Sekarang kita juga sendiri meminta kepada Tuhan diberkati untuk kita juga mengulurkan tangan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita tahu jika berkat itu seperti digoncang-goncangkan ya, digoncang-goncangkan berkat kita akan melimpah dan uang kita juga tidak akan, kekayaan kita tidak akan habis ya. Dengan kita memberi dengan penuh sukacita. Hal yang ketiga, bagaimana Petrus ini menjadi sukacita yang luar biasa. Mas, hal yang ketiga Mas. Ya. Merendahkan diri kepada Tuhan supaya hati kita diubahkan oleh Tuhan. Ayat yang 8. Ketika Simon Petrus melihat hal ini, pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang yang berdosa. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang yang berdosa. Simon Petrus itu merasa dirinya tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menjadi muridnya. Dia merebahkan dirinya, sujud kepada Tuhan. Dia tidak bisa dapat melihat kenyataan yang sungguh-sungguh luar biasa di luar nalar pikirannya. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Berkat yang diterima oleh Tuhan. Sehingga dia mengulurkan bahwa pergilah daripada aku ini orang yang berdosa. Dia merendahkan dirinya kepada Tuhan. Dia ambruk dan dia sujud. Dia tidak layak untuk menjadi murid Tuhan Yesus.
setelah dia menerima berkat yang luar biasa itu. Tuhan, pergilah, aku ini orang berdosa. Aku ini orang berdosa Tuhan, pergilah. Apa yang kita dapat ambil dari sini? Terkadang kita mendapat berkat yang berlimpah. Kita sudah lupa Tuhan. Tidak lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Justru kita lupa pada pemberi berkat itu. Kita sudah diberkati itu karena usahaku lancar. Ingat, apapun yang kita lakukan dalam kendali Tuhan, kekayaan, kepintaran, kecerdasan, kesehatanmu, sekali Tuhan taruh, pastilah kita menjadi apa? Tidak berdaya apa-apa. Ingat, kita memberi berkatnya supaya hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Mari kita panggil Yesus. Panggil Tuhan Yesus supaya dia boleh masuk di dalam hati kita, hadirat kita. Supaya Tuhan Yesus sendiri itu memimpin hidup kita. Sama seperti Petrus. Ketika Tuhan Yesus disalib, bahkan ketika Tuhan Yesus gembalakan domba-domba pada saat itu juga 180 derajat Petrus sudah berubah total. Bukan cuma omong doang, dalam hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Simon Petrus yang menyandang seorang nelayan, seorang penjala ikan, Tuhan ubahkan menjadi seorang penjala manusia. Tuhan melayakkan Petrus ini supaya jadi muridnya. Melayakkan Petrus untuk dapat mengiringi Tuhan. Sampai pada akhirnya Petrus itu mati di dalam disalib dengan salib terbalik. Itu lebih mengerikan daripada tidak disalib seperti ini. Seperti yang Tuhan Yesus disalib. Petrus 180 derajat itu mengubah hidupnya. Jadi pengikut yang handal. Sampai pada akhir hayatnya dia tetap mengikut Tuhan. Dia sangat percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang hidup, yang siap menolong dan mengubah hidupnya. Dan pada saat itu juga Petrus sudah menjadi pemberani. Dia sebarkan semuanya. Ya. Banyak orang yang bertobat ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apakah kita bisa untuk melakukan sama seperti Petrus ini? Yang rela merendahkan diri kita kepada Tuhan dengan tulus ya. Sehingga orang-orang yang melihat kita, kiri kanan kita, tetangga kita, oh ya itu. Bapak itu begitu tulus datang pada Tuhan sehingga aku mau mengikut seperti apa yang dia lakukan. Aku mau berjumpa dengan Tuhan. Ketulusan hati di dalam mengikut Tuhan. Itu dilakukan Petrus ya. Dulu Petrus jatuh dan bangun di dalam mengikut Tuhan. Itu pasti ada ya. Kita semua pasti mengalami itu ya. Tetapi ketika kita taat kepada Tuhan. Kita taat kepada firman Tuhan dan melakukan sedikit demi sedikit. Pasti kita sudah dapat Tuhan pimpin dalam hidup kita. Pasti kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dari sikap sendiri, ketika kita mengajak orang ke gereja, jangan sampai kita sendiri diabaikan. Jangan sendiri kita ditolak ketika kita mengajak. Kenapa?
Karena ketika kita mengajak, lah kamu sendiri aja ke gereja aja sikapmu masih seperti itu. Jangan sampai kita ditolak seperti itu. Mari kita melakukan firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menurunkan kelimpahan berkat di dalam hidup kita. Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Tuhan akan mendapatkan sukacita. Melalui berkat-berkatnya. Melalui kasih sayangnya kepada Tuhan. Dan melalui mujizat-mujizat yang kita alami. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mengikut Tuhan. Mari kita taat firman Tuhan. Selain membaca, juga kita merenungkan, juga kita melakukan firman Tuhan. Percayalah bahwa ketika kita melakukan hal itu, Tuhan akan memberikan kelimpahan berkat kita. Tuhan akan memampukan kita. Apapun kondisimu saat ini, ya, baik dalam kesulitan, baik saat ini mengalami kegagalan, baik mengalami krisis-krisis ekonomi, baik mengalami penyakit-penyakit yang luar biasa, ingatlah kepada Tuhan bahwa Dia akan memberikan solusi yang benar, yang baik, yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia akan memampukan hidup kita. Undang Yesus masuk di dalam hidup kita. Undang, panggil Yesus, Tuhan Yesus. Supaya kita dituntun oleh langkah kita. Supaya hidup kita menjadi teladan yang baik. Sehingga kita boleh dimuliakan di dalam Tuhan. Sehingga ketika orang bertemu dengan kita merasa diberkati. Ketika orang bertemu dengan kita merasa memberikan semangat. Mari tetap taat kepada Tuhan. Karena kita percaya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan datang di tempat ini memiliki kerinduan-kerinduan supaya sakit-sakit rohani itu disembuhkan, boleh mereka untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kemalasan itu juga termasuk penyakit, ya, penyakit rohani. Mari kita terus dan terus untuk mengikut Tuhan sampai akhir hayat, sampai sama seperti Petrus, dia kuat. Selanjutnya, Mas, ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman hari ini Tuhan. Dan mengingatkan kami untuk senantiasa taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk melakukan setiap memberkati orang lain. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu mempedulikan hidup kami. Meskipun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kekurangan kami, kesulitan kami Engkau tahu dan Engkau akan menyelesaikannya. Dan jadikan kami untuk menjadi rendah hati. Supaya kami boleh untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Untuk dapat mengikut Tuhan dengan melalui teladan kami. Melalui sikap hidup kami. Sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Tentu saja hal itu tidak mudah kami lakukan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Roh Kudus yang menguasai hidup kami. Biar hari ini Tuhan, tuntunlah kami
Pimpinlah kami, hidup kami Tuhan. Supaya kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya firman Tuhan menguatkan hidup kami, menjadi kekuatan dan merubah hidup kami menjadi sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.